فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-12, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-11 yang sudah kita selesaikan matanya sekaligus penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati wa ala fitrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa ma yuridu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yuridu illa ma yuridu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Na'am, tafadhal. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ma yaribka illa ma la yaribka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Naam, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai Rasulullah SAW Naam, tafadhal. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Sibiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribu ila ma la yaribu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati
رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم أحسن تفضل. نعم أحسن تفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم أحسن تفضل. Na'am barakallahu fikum. Hafal antum? Hafal? Tafadhal. Ila mala. Naam ahsan tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. An Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha man amalan. Insyaallah besok lagi. Jadi diulang-ulang terus hadis yang riwayat Muslim saja yang mudah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Paham ya? An ummil mukminin Ummi Abdullah Aisyata, enggak ditanwin. Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah besok sebarkan ya. Riwayat Muslimun. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-hadits tsani asyar. Hadis yang ke-12. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum akh? Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Allah musta'an. Khair insyaallah. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hendak akhana? Bin Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jangan sampai lupa Abdurrahman bin Sakhr. Naam. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk bagusnya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Paham ya? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini termasuk mirip dengan definisi apa? Az-zuhud. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat.
Kemudian juga mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Naam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa, mengucapkan ucapan yang baik. Kemudian pantun yang mirip dengan ini juga sudah kita lewati, ucapan yang baik, ucapan yang jujur, itu yang diucapkan. Tapi kalau tidak memiliki ucapan jujur yang harus dia ucapkan, lebih baik dia apa? Meninggalkan atau diam dari ucapan yang tidak jujur tersebut. Pantunnya apa, antum? Naam. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya apa? Barang siapa jika engkau tidak menjumpai ucapan benar yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kejujuran. Apa maksudnya? Jadi kalau enggak ada ucapan yang jujur yang harus diucapkan, itu lebih baik diam. Karena diamnya dari ucapan yang dusta, itu berarti menunjukkan kebaikan bagi dirinya daripada dia berucap tapi dusta. Na'am barakallahu fikum. Jadi pantun tadi upayakan yang belum tercatat dicatat ya, dihafalkan, bagus sekali itu. Kalau tidak salah di Diwan Asy-Syafi'i. Na'am fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur, yang benar, yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, siapa nama dan kunyahnya? Siapa nama dan kunyahnya? Muhammad bin Isa Abu Isa. Lalu apa? Abu Isa Muhammad bin Isa, mudah aja. Kunyahnya sama dengan apa? Nama bapaknya. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, sahibus sunan. Mahum insyaallah ya. Jadi hadis ini dihafal mudah juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk bagusnya Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Paham ya? Dan juga yang semakna dengan ini juga hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang mana kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, ini masuk dalam kategori ini juga, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Al-wara' tarku ma yadurruhu fil akhirah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal hadits rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Wa qala, seraya Al-Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun, hadisnya hasan. Hasan di sini ada ihtimal, hasan li dzatih atau hasan li ghairihi. Karena para ulama memperbincangkan mengenai hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, lemah, ada yang mengatakan na'am barakallahu fikum sahih. Namun kalau seandainya dhaif, lemah, dhaifnya munjabir. Dhaifnya apa? Munjabir. Dhaif munjabir itu dalam istilah ilmu mustalah, dhaif yang ringan, dhaif yang masih bisa ditopang, dikumpulkan berbagai macam jalannya, syawahid dan mutaba'ahnya, akhirnya naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Paham belum? Sudah kita lewati dalam pelajaran mustalah. Hadis itu ada hadis sahih. Dulunya sebelum bercabangnya ilmu hadis, adanya sahih dhaif. Kalau enggak sahih dhaif. Paham ya?
Hadis itu kalau enggak sahih lemah sudah itu. Paham ya? Tapi ternyata setelah barakallahu fikum banyak berbagai macam jenis, akhirnya dikumpulkan ada yang hadis sahih, sahih li dzatih, ada yang sahih li ghairih, ada yang hasan li dzatih, hasan li ghairih, ada yang dhaifun munjabir tadi. Kalau di dhaif munjabir ini dhaif yang masih bisa ditopang. Jadi kalau dikumpulkan berbagai macam barakallahu fikum syawahidnya, naik derajatnya menjadi apa tadi? Hasan li ghairih. Jadi ucapan beliau di sini hadisun hasanun, ini bisa dikatakan hasanun li ghairih. Paham ya? Barakallahu fikum, walaupun hadisnya ini ada yang mendhaifkan ya. Cuman disebutkan oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah saat kita belajar di Dammat saat itu, beliau mengatakan tidak ada di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dhaifnya yang dhaif jiddan. Paham ya? Dalam artian kalaupun seandainya dhaif munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang masih bisa dikuatkan. Paham maksudnya ya? Yang namanya dhaif digabung dengan dhaif yang lainnya, dikuatkan dengan syawahid yang lainnya, akhirnya menjadi apa? Hasan li ghairihi. Paham? Hasannya itu karena sebabnya ada yang lainnya gitu loh. Paham belum? Kalau hasan li dzatih itu sama dengan sahih li ghairihi. Hadis hasan dikumpulkan hasan. Dikumpulkan akhirnya semakin menguat, naik derajatnya menjadi sahihun li ghairihi. Paham insyaallah ya? Ini dalam pembahasan mustalah. Yang masih bingung tidak masalah menyusul. Paham ya? Mudah ini sebenarnya, cuma perlu perenungan. Naam. Kita lihat wa qala haditsun hasanun wal haditsul hasan. Hadis hasan itu huwa maduna martabatis sahih, yaitu hadis yang tingkatannya di bawah sahih. Cuman bedanya apa barakallahu fikum? Bedanya sudah kami sebutkan dalam pelajaran mustalah dan juga disebutkan oleh para ulama. Bedanya kalau hadis sahih itu perawinya, perhatikan baik-baik, perawinya itu memiliki apa? Ad-dabt at-tam. Hafalan itu sangat kuat dan sempurna. Itu perbedaannya. Sanadnya bersambung. Kosong dari apa? Penyakit. Barakallahu fikum. Kemudian kosong dari apa lagi? Barakallahu fikum. Syadz. Bukan barakallahu fikum, bukan hadis yang syadz, kosong dari penyakit, sanadnya bersambung, perawinya apa? Adlun dhabitun tamud dhabt. Paham ya? Perawinya dia memiliki sifat adalah, kemudian dhabtnya itu, hafalannya itu sempurna. Mau dhabt sadr maupun dhabt kitabah. Sudah kita lewati semuanya. Nah, kalau hadis hasan di bawahnya. Perawinya apa? Dhabtnya itu barakallahu fikum, dhabt yang tidak tam. Apa maksudnya ya? Hafalannya, kekuatannya enggak sempurna seperti yang pertama tadi. Ini enggak perlu panjang lebar, ini sekedar untaian dan juga selingan bahwasanya hadis hasan itu beda dengan hadis sahih. Wa ba'dul ulama yudkhiluhu fis sahih, dan sebagian para ulama mereka memasukkan di dalam hadis sahih wa yaj'aluhu mimma yuhtajju bih, dan menjadikan bahwasanya hadis tersebut termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah. Tapi hadis yang apa? Hasanun barakallahu fikum li ghairih. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Lakinna as-sahiha arfa' minhu min haitsu dhabtir rawi, ya kan? Adapun hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya ditinjau dari sisi kekuatan hafalan perawi tersebut. Paham ya? Kapan saja dibutuhkan langsung qala haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, anna fulanan kana 'inda fulan misalkan. Jadi hafalannya itu langsung keluar semua itu. Enggak ada itu enggak ada. Paham ya? Nanti kalau udah gitu biasanya hafalannya kurang. Nah, itu nanti masuk derajatnya barakallahu fikum hadis apa? Hasan. Naam, barakallahu fikum. Ini sekedar contoh saja. Jadi kata beliau lakinnas sahih, akan tetapi hadis sahih arfa'u minhu min haitsu dhabtir rawi. Kedudukannya lebih tinggi dari sisi kekuatan hafalan perawi tersebut. Wa ammal hasanu faqad yakunu fi rawihi khifatud dhabti, ya kan? Jadi, adapun hadis hasan bisa jadi perawinya itu memiliki kekuatan hafalan tapi ringan, enggak sekuat yang pertama. Paham ya? Enggak sekuat yang pertama. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama itu kapan saja dia mengambil ilmu dari gurunya, dari syekhnya, dia menyampaikannya sebagaimana apa yang dia dengar. Paham ya? Jadi ada tahammul, ada apa? Ada tahammul itu menyampaikan atau mengambil. Paham ya? Tahammul mengambil, ada menyampaikan. Jadi kalau
dhabt tam, hafalannya yang kuat tapi sempurna, itu dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ambil. Qala haddatsana Mahmud. Dia menyampaikan ya haddatsana Mahmud. Persis. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Walaupun diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan apa kemarin? Dengan makna. Naam. Kita lihat. Wa ammal hasanu faqad yakunu fi rawihi khifatudz dhabti. Wa hadha yunziluhu an martabatis sahih. Yang seperti ini menurunkan derajatnya dari derajat sahih. Wa illa fa huwa naw'un minas sahih. Wa illa, nah hadis hasan itu juga termasuk jenis daripada hadis sahih. Tapi hasan yang mana? Hasan yang li dzatih. Hasan li dzatih itu sahihun li ghairi sama. Paham ya? Enggak usah bingung. Naam. Wa ba'dahu al hadits dhaif. Setelahnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif pun terbagi menjadi dua. Dhaifun munjabir, dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairi. Ada yang dhaifun jiddan, lemah sekali sudah, enggak bisa ditopang, enggak bisa dikuatkan lagi. La yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Mahum salah ya? Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islamnya seseorang, ai min tamami dini, termasuk bentuk kesempurnaan agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman wa yakunu naqisan bihasabi tasarrufati sahibi. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu bisa jadi sempurna dan bisa jadi kurang, tergantung dengan gerak-geriknya pelakunya atau pemeluknya. Paham ya? Nah, perbuatan pemeluknya bagaimana? Karena sudah kita lewati kan bahwasanya apa? Nah, barakallahu yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya pada agama itu tipis, ringan, nam khufifan, dia pun akan diuji dengan apa? Ujian yang ringan. Wa in kana fi dinihi salaba, kalau seandainya pada agamanya itu kuat, syuddida alaih, dia pun akan diuji dengan apa? Ujian yang kuat pula. Yubtal mar'u ala qadri dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wal muslimu yahtammu bi ikmali dini wa yahdharu mimma yunqisuhu. Sedangkan orang muslim hendaknya dia perhatian penuh dengan menyempurnakan agamanya dan berhati-hati dari perkara yang mengurangi agamanya. Mohon salah ya. Apa sih contohnya yang mengurangi agamanya? Perkara-perkara bid'ah. Nah, perkara-perkara bid'ah mengurangi agama karena agama ini sudah sempurna. Yang namanya sudah sempurna enggak perlu lagi penambahan, enggak perlu lagi pengurangan. Oleh karena itu kalau memunculkan perkara bid'ah berarti menambah-nambahi perkara baru dalam agama. Itulah yang mengurangi kesempurnaan agama Islam ini. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni, termasuk bagusnya kesempurnaan Islamnya salah seorang di antara kalian adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perhatikan baik-baik. Nah, permainan-permainan yang kira-kira melalaikan, tinggalkan. Nah, mainan game kalau futur, tinggalkan. Paham ya? Permainan-permainan yang melalaikan intinya. Melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan barakallahu fikum. Naam. Enggak perlu antum menjadi orang-orang yang apa? Naam, MKKB. MKKB itu masa kecil kurang bahagia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dibahagiakan dengan Al-Qur'an Sunnah. Nah, kalau futur bagaimana? Arahkan kepada Al-Qur'an Sunnah dengan yang lebih ringan. Caranya gitu. Wah, ini karena jenuh Ustaz, di pondok enggak ada permainan. Permainan itu kalau santri para talabatul ilm, nah permainan yang hakiki itu ya merenungi dan juga nah barakallahu fikum permainan yang tidak melalaikan intinya. Paham ya? Wa barakallahu fikum. Bukan berarti semuanya dilarang. Yang dilarang itu biasanya perkara-perkara yang bisa melalaikan, membikin apa? Orang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa mimma yunqisu dinal insan annahu yatadakhalu fi ma laysa min syu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi. Wa laysa min ikhtisasihi. Dan termasuk perkara yang bisa mengurangi agama seseorang adalah perkara yang dimasuk-masukkan padanya pada perkara yang bukan termasuk bagian agama dan bukan pula termasuk khususan agama tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, jadi perkara-perkara yang dimasukkan di situ padahal bukan termasuk bagian agama dia masuk-masukkan.
Bukan termasuk kekhususan agama dia masukkan. Perkara bid'ah tadi. Nah, karena perkara bid'ah sudah kita lewati kan? Perkara bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Walaupun sama-sama maksiat. Kenapa kok beda? Karena kalau bid'ah itu biasanya pelakunya susah untuk tobat. Kenapa susah kemarin sudah kita lewati? Kenapa susah? Naam, ahsan. Karena pelaku bid'ah menganggap ibadah perbuatan bid'ah tersebut. Sehingga untuk tobat susah. Ibadah kok tobat dari apa? Maulid Nabi itu haram Pak, enggak boleh Pak, enggak ada syaratnya. Maulid Nabi itu ibadah. Nah, susah untuk tobatnya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang minum khamr, berjudi, berzina. Minum khamr itu haram Pak. Minum khamr itu ibadah. Ada enggak kira-kira? Enggak ada, mesti dia akan meyakini haram. Dan itu maksiat, segera taubat dia. Paham ya? Jadi lebih mudah, oleh karena itu datang hadis yang mungkin antum sering mendengarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera bertobat. Karena pelaku bid'ah seringnya meyakini perbuatan bid'ah yang dia lakukan adalah apa? Ibadah. Itu perkaranya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat dia sadar itu maksiat, sehingga mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Kita lihat di sini. Walam yukal ilaih, dan tidak barakallahu fikum bebankan kepadanya. La min nahiyatis syara', maksudnya apa? Barakallahu fikum perkara tersebut bukan perkara yang dimasukkan di dalam agama tersebut. Tidak ditinjau dari sisi syariat, wala min nahiyatil khalqi, tidak pula ditinjau dari sisi barakallahu fikum makhluk. Walladhi yanbaghi 'alal insan an ya'taniya bidinihi wa la ya'taniya bima laysa lahu fihi faedah. Perhatikan baik-baik ini. Dan yang selayaknya bagi manusia, hendaknya dia perhatian penuh dengan agamanya. Dan jangan perhatian penuh dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Hindari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Banyak canda, banyak tertawa, banyak guyon, itu dihindari. Guyon enggak masalah, tertawa enggak masalah, tapi jangan banyak-banyak. Paham ya? La tuksirudz dzahik fa inna kasratadz dzahik tumitul qalb. Apa artinya? Jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Coba antum saksikan orang-orang yang penjudi, pemabuk, atau istilahnya barakallahu fikum orang-orang yang tidak mengenal agama, tertawa terbahak-bahak mereka, enggak mengenal agama sudah. Paham ya? Salat pun enggak sempat. Paham ya? Zikir apalagi? Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, jadi diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Walladhiyan, kata beliau di sini, aw laisa mukallafan bil bahthi fi, atau hendaknya dia tidak perhatian terhadap perkara-perkara yang tidak dibebankan untuk membahasnya atau untuk mencarinya. Maksudnya perkara yang tidak dibebankan syariat untuk kita mencarinya, enggak perlu kita mencarinya. Maksudnya ya, seperti itu. Fabidzalika, maka dengan sebab perbuatan tersebut, yastarihu wa yurihun nas aidha, niscaya orang tersebut akan bisa istirahat dan membuat manusia tenang. Paham ya? Nah, jadi hindari permainan-permainan yang tidak bermanfaat atau permainan-permainan yang bisa melalaikan daripada zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersanda itu enggak masalah. Rasulullah itu pernah bercanda, tapi candanya yang benar. Jangan bikin bohong biar yang lain tertawa, jangan. Oh, kemarin anak di sana ketemu ular. Ular apa? Wah, enggak tahu misalkan. Cuman bikin tertawa saja, jangan. Nah, ini nanti ada ancamannya. Orang yang bercanda, berbohong untuk bikin orang lain tertawa, ini ancamannya berat. Paham ya? Oleh karena itu dihindari. Adapun Rasulullah SAW bercanda, benar tandanya. Yaitu candanya Rasulullah kepada siapa? Seorang wanita tua. Paham ya? Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz, tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Setelah menangis Rasulullah mendatangi, barakallahu fikum, lima tabkin. Atau makna itu ya, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua di surga. Nah, tidak ada perempuan tua yang masuk surga. Rasulullah benar tandanya benar. Rasulullah SAW membacakan ayat waja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka para wanita di surga menjadi gadis semuanya, menjadi usianya sebaya, muda semuanya, enggak ada perempuan tua di surga itu. Paham ya?
Dan nanti kalau istri kita sudah tua bagaimana Ustaz? Nanti di sana berubah menjadi usia yang sebaya, usia yang muda semuanya, dan enggak ada janda di sana. Semuanya gadis. Paham ya? Itu kenikmatan apa? Surga. Panjang lebarnya bukan di sini, lihat sendiri kitab apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Syahidnya Rasulullah pernah tanda tadi syahidnya. Tandanya tapi benar gitu loh. Tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya nangis. Setelah nangis, tanya, "Ya Rasulullah tanya, kenapa menangis?" Kata engkau ya Rasulullah tidak ada perempuan tua di surga. Akhirnya dibacakan ayatnya, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka, na'am barakallahu fikum, para wanita tersebut abkar, itu para gadis, usianya sebaya, usianya muda semua di surga tersebut. Barakallahu fikum. Na'am. Berikutnya, falau anna an-nasa salaku hadzal maslak 'azim, kalau seandainya manusia mereka mau menempuh thariqah atau jalan yang agung ini, la hasala al-wi'am wal wifaq wal mahabbah. Niscaya akan terjadi yang namanya al-wi'am, saling melekat, wal wifaq, saling mencocoki, wal mahabbah, dan cinta. Kalau seandainya apa? Menempuh jalan yang agung ini, apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hindari anak-anak kita, hindari diri-diri kita. Kalau ketika futur di rumah misalkan, jangan mainan game. Paham ya? Karena permainan game itu mau tidak mau, ana yakin antum merasa ataukah tidak, ngakui ataupun enggak, itu melalaikan. Paham ya? Karena dia semainkan itu sampai game gitu loh. Ya enggak kira-kira? Kalau ketagihan permainan game itu kalau main itu dia enggak berhenti sampai game. Ya atau enggak? Nah, salat zuhur, wah, masih ada 5 menit. Nah, main lagi misalkan. Allahumma musta'an. Hindari. Permainan-permainan seperti itu adalah permainan yang doyak, yang menyia-nyiakan waktu. Allahul musta'an. Walhamdulillah insyaallah taala di antara kita tidak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada berlalu berikutnya semoga lebih maju dan bermutu di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya kita lihat. Kata beliau di sini, walakin ya'ti ba'dul fuduliyin fa yatadakhalu fi asya' laysat min ikhtisasihi. Akan tetapi terkadang datang sebagian orang-orang yang suka canda, suka melakukan perkara-perkara yang melalaikan, fudul, suka banyak bicara, banyak ngomong gitu. Akhirnya dia memasukkan perkara-perkara yang bukan termasuk kekhususan agama ini. Paham ya? Canda boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, tertawa tidak masalah, tapi jangan terbahak-bahak. Tertawa yang santai saja, tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Walaysa mukallafan bil bahthi fiha, dan na barakallahu fikum, orang tersebut pun apa? Tidak dibebani untuk mencari atau untuk membahasnya. Fayas'alu as'ilatan katsiratan la yuhtaju ilaiha. Akhirnya orang tersebut tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang tidak dibutuhkan. Banyak tanya, bagaimana ini? Bagaimana itu? Kemarin di mana? Jadi enggak? Pertanyaan yang tidak dibutuhkan dia tanya terus. Paham ya? Suruh apa? Nyembelih sapi yang mana? Sapi yang ini. Warnanya apa? Paham ya? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir tidak mengerjakan. Jadi yang lebih baik ini tadi, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau seandainya enggak bermanfaat tinggalkan. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, misal, perhatikan baik-baik, al-bahsi fil waqa'i' wal hawadits allati waqa'at. Membahas, mencari kejadian-kejadian tragedi-tragedi yang telah terjadi. Paham ya? Tadi gimana ya? Stadion aja kelihatannya penuh. Ada sepak bola, ya. PSS melawan mana ya? Paham ya? Jangan sampai apa? Sambil menyelam minum air ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, enggak usah ngurus itu lagi sudah. Permainan sepak bola urusan mereka. Antum di sini yang antum kenal apa? Qala Allah qala Rasul. Bukan permainan sepak bola lagi sudah. Paham ya? Nama para sahabat. Abu Hurairah siapa namanya? Kaos olahraga nomor 7 zaman namanya? Allahul musta'an. Jangan itu hindari, barakallahu fikum. Yang itu sudah berlalu. Sekarang diganti nama para sahabat, nama sebagian para tabi'in, nama sebagian para ulama ahlus sunnah. Seperti itu ya. Nah, kata beliau apa? Di antara contohnya mencari-cari, membahas kejadian-kejadian tragedi yang terjadi. Menang mana tadi ya? Nah, jangan ada yang seperti itu.
pulang pun tenang, paham ya? Di kampung enggak perlu ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang barakallahu fikum ma'asabiyah fanatik dengan sepak bola tadi itu. Nah, kemarin VSS kalah ya. Waduh. Paham ya? Allahu musta'an. Itu jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Soalnya di pinggir jalan banyak tulisan-tulisan itu ya. Anda juga kenal siapa mereka, yang jelas sepak bola itu. Paham ya? Allahu musta'an. Hindari barakallahu fikum. Karena permainan seperti itu, apalagi supporter-supporternya itu mengundang untuk asabiyah fanatik. Mau enggak mau tetap ngakui dia. Fanatiknya kuat sekali. Nah, benar kan, Pak? Ayo. Nah, kalau dia udah membela PSS, kalau PSIM menang misalkan, wah marah-marah dia. Paham ya? Asabiyahnya kuat sekali. Allahul musta'an. Hindari barakallahu fikum. Enggak perlu kita bela-bela yang seperti itu. Bela Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayo. Kita lihat berikutnya. Wa huwa laisa mu'ahhalan aw laisa mukallafan. Padahal orang tersebut bukan orang yang bisa dikatakan ahli, dan bukan orang yang dibebani dalam masalah tersebut. Jadi cuman banyak bicara saja orang tersebut. Imma annahu laisa mu'ahhalan li idraki ahkamiha wa maqasidiha, atau bisa jadi orang tersebut bukan orang yang dianggap ahli untuk mengetahui hukum-hukumnya ataupun tujuan-tujuannya, au annahu mu'ahhalun walakinahu ghairu mukallafin bihadzal syai', atau bisa dikatakan dia punya keahlian, barakallahu fikum, punya kemapanan, tapi dia memang enggak dibebani untuk perkara ini. Wa kana dzalika syai' khassan bi ahli al-hil wal 'aqd, maka sesuatu perkara tersebut sebenarnya adalah khusus orang-orang yang barakallahu fikum mampu untuk menguraikan permasalahan dan mampu untuk menyelesaikan pertikaian ataupun perselisihan. Naam. Wa min dzalika ma yaduru bainas syabab wa baina katsirin minan nas fil majalis, dan termasuk perkara barakallahu fikum fudul, perkara yang sia-sia juga, ma yaduru bainas syabab wa baina katsirin minan nas, apa yang sudah terlanjur berputar terjadi antara para pemuda dan antara kebanyakan manusia fil majalis, di majelis-majelis, min tanawuli umurin, yaitu terkadang mengambil perkara-perkara tahdusu, perkara-perkara yang terjadi, wa tahtaju ila nadharin, dan dibutuhkan untuk melihat min qibali wulatil umur, dan perlu dicek lagi atau melihat lagi, barakallahu fikum, dari para pemimpin wal ulama, dan para ulama, wa ahli sya'an, barakallahu fikum. Afan ya, tadi ana bilang termasuk perkara yang fudul ya. Maksudnya itu perkara yang fudul di atas tadi, ini lain lagi ya. Wa min dzalika, dan juga termasuk perkara yang penting, apa yang terjadi antara para pemuda dan antara kebanyakan manusia di majelis-majelis. Seperti min tanawuli umurin, terkadang mengambil permasalahan-permasalahan yang terjadi dan butuh untuk dicek lagi, dari sisi para pemimpin dan para ulama dan ahli sya'an, orang yang memang dia di bidang tersebut, ahli dalam bidang tersebut. Summa yatadakhalu fiha, kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk. Man la yuhsinuha, orang yang masuk tersebut tidak punya tidak punya kebaikan sedikit pun, dalam artian tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang diperbincangkan. Walaysa mukallafan bidukhul fiha, padahal orang tersebut tidak dibebani untuk ikut campur. Dia tiba-tiba masuk ikut campur. Waddukhul fiha yufdi ila hudusi balbalatin wa su'i fahmin. Dan ikut campur masuk di situ padahal dia bukan ahlinya, enggak dibebankan untuk ikut campur, maka ini menghantarkan kepada terjadinya balbalah. Balbalah itu terjadinya fawdha, terjadinya kekacauan, wa su'i fahm, dan juga terjadinya jeleknya pemahaman. Au yusyi'ul mahdhura, atau akhirnya menyebarkan perkara-perkara yang dilarang bainan nas, di antara manusia. Wa kana al-mafruḍu annahu yustar, padahal seharusnya perkara tersebut ditutupin lebih baik, apalagi perkara yang bersangkutan dengan para ulatul umur, yaitu ulatul umur, berkaitan masalah para pemerintah, misalkan kejadian ini kejadian itu, menzalimi misalkan, mengambil harta rakyat misalkan. Kalau seandainya kita tidak mampu berbicara, tidak mampu menyampaikan nasihat langsung, jangan membicarakan di halayak ramai yang akhirnya justru mencaci maki, menghina pemimpin. Jangan. Paham ya? Cukup kita doakan. Cukup kita doakan, karena doanya kita, doanya orang saleh insyaallah taala biidznillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak mampu menasihati langsung empat mata, enggak mampu untuk menasihati lewat wakilnya atau menterinya atau bawah-bawahannya, mendoakan. Paham ya? Apa kalamnya Al-Imam Fudail bin Iyad
rahmatullah alaih, apa kalamnya? Naam, law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku serahkan untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu, mendoakan pemimpin. Naam. Berikutnya barakallahu fikum, kama qala ta'ala wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih. Dan apabila telah datang kepada mereka suatu perkara, baik suatu perkara yang mengandung unsur keamanan ataupun menakutkan, adha'u bih, mereka segera menyebarkannya, segera mengkabarkannya, ai nasyaruh, segera menyebarkannya, walau radduhu ila rasul. Namun kalau seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul, mengembalikan kepada dalil, mengembalikan kepada as-sunnah, ar-raddu ila rasul fi hayatihi, mengembalikan kepada Rasul ketika masa hidupnya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, dikembalikan ke mana? As-sunnah. Sebagaimana ayat yang sering antum dengar, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Qur'an, war rasul di masa hidupnya. Setelah Rasulullah meninggal apa? As-sunnah. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ar-raddu ila rasul fi hayatihi, ar-raddu ilaihi syakhsiyan, dikembalikan kepada Rasul itu di masa hidupnya, yaitu dikembalikan kepadanya secara per individu. Paham itu ya? Dikembalikan kepadanya. Thayyib. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah meninggalnya, fa innar radda yakunu ila sunnatihi, maka mengembalikannya itu kepada sunnahnya. Karena kembali kepada sunnah sumber apa? Sumber kebaikan. Mengembalikan sesuatu pada jejaknya para salaf, mencontoh jejaknya para salaf, mengikuti sunnah yang mereka lakukan, yang mereka amalkan, itu adalah petunjuk seluruhnya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullah alaih, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Istidhkar, beliau mengatakan bali rusdu kulluhu fi ittiba'ihim, ay fi ittiba'is salaf, fi ittiba'is salaf. Nah, fi ittiba'ihim wa ittiba'is sunnah allati naqaluha wa 'amilu biha. Nah, itu kemarin yang sempat terlupakan itu ya. Bali rusdu kulluh, bahkan petunjuk seluruhnya itu adalah berada pada mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan, yang mereka ajarkan, dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, na'am barakallahu fikum, wal hujjah 'inda at-tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajib ar-ruju' ilaiha. Paham ya? Dinukilkan dalam Fathul Bari, kalau tidak salah itu ucapannya Al-Hafidz atau Ibnu Battal, dinukilkan di situ bahwasanya fal hujjatu, Al-Hafidz atau Ibnu Battal? Ibnu Battal ya? Ibnu Battal. Bukan, lain lagi, Ibnu Battal lain lagi. Yang dinukilkan dalam Fathul Bari Ibnu Battal. Nah, dinukilkan di sana mengatakan apa? Fal hujjah wal hujjah 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajib ar-ruju' ilaiha. Hujjah itu ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mengembalikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Berkata juga Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, at-tamassuku bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, kunci kesuksesan. Na'am barakallahu fikum. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih, apa ucapannya? Man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga berwasiat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Inni tarikun fikum amrayn. In tamassaktum bihima lam tadillu ba'di. Kitabullahi wa sunnati." Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, itu Al-Qur'an dan sunnahku. Masya Allah. Dalilnya sangat banyak sekali barakallahu fikum mengenai wajibnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengembalikan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam masalah agama kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya, wa hadza min sya'nil ulama, ini termasuk bagian urusan para ulama. Humul ladzina yuhsinuna ar-radd ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama tersebut adalah orang-orang yang bagus di dalam mengembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Para ulama, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kenapa? Li'annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan apa? Enggak mewariskan dinar wala dirham, walakin warasal ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan Rasulullah SAW, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sangat besar. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ila ulil amri minhum. Ulil amri ada dua. Ulil amri di sini ada dua. Orang-orang yang memegang urusan itu ada dua. Urusan negara, umara, para pemimpin, hukumah, pemerintah. Paham ya? Tapi urusan agama, al-ulama. Paham ya? Jadi, barakallahu fikum, ulul amri atau ulil amri itu ada dua. Ulil amri dalam masalah agama siapa? Para ulama, para ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Kemudian ulil amri yang memegang urusan dalam masalah dunia dan negara, yaitu para umara, para pemimpin. Mahum insyaallah ya? Naam. Minal ulama wa minas sasah wal qadah wa ashabi as-siyasah alladzina yumarisuna hadhil asya'. Maksudnya ulil amri yang memegang urusan ini adalah dari kalangan para ulama dan dari kalangan para pemimpin dan juga para pembesar dan barakallahu fikum orang-orang yang memiliki siasah, politik. Politik itu boleh atau enggak Ustaz? Haram atau enggak? Atau dirinci? Apa rinciannya? Ada enggak politik yang diperbolehkan? Politik yang bagaimana? Politik yang syar'i. Politik yang syar'i boleh. Paham ya? Oleh karena itu ada para ulama di antara mereka mengarang kitab as-siyasah asy-syar'iyyah. Politik-politik yang syar'i. Paham itu ya? Siasah syar'iyyah itu politik itu kan siasat. Jadi antum harus pandai-pandai main politik, mensiasati. Kalau misalkan antum nanti wah ini waktunya enggak cukup. Siasati waktunya bagaimana caranya biar cukup. Paham ya? Kalau malam tuh rasanya ngantuk sekali, siasati. Jadwal tidur gitu caranya. Berarti pandai-pandai menyiasati apa? Waktu itu politik namanya. Paham itu ya? Antum diundang jam 10 pagi. Padahal apa? Padahal nanti jam 11 ada acara. Segera datang jam 10 pagi, setelah itu pulang. Jangan diam situ sampai jam 12. Itu berarti enggak pandai main siasat. Enggak pandai main politik. Paham ya? Undangannya jam 10 sama jam 11. Paham ya? Antum malah datang di undangan jam 10, pulangnya jam 12. Ketinggalan yang 11 enggak datang antum. Ini enggak pandai main siasat di situ. Kalau seandainya dia ingin menjamakkan dua undangan tadi, jam 10 datang ke undangan, seperlunya pulang. Jam 11 balik lagi undangan yang lain. Berarti dia bisa mengatur siasat atau politik, dapat dua undangan. Maksudnya itu ya? Itu perlu diperhatikan karena siasat politik itu kalau syar'i enggak masalah. Mensiasati, tapi politik yang licik seperti yang antum saksikan politik-politik dalam masalah apa? Masalah pemilihan umum, paham ya? Ada di sana politik-politik yang suap menyuap, paham ya? Besok bapak nyoblos anak ya, yang gambar apa sih? Itu yang gambar barakallahu fikum bunga putri malu. Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya dikasih uang. Oh siap. Sogok menyogok, suap menyuap itu politik yang enggak syar'i. Paham ya? Allah musta'an. Karena apa? Karena partai-partai itu mengundang untuk asabiyah fanatik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai mereka itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Coba, sekarang partai yang A dengan partai yang B akur enggak kira-kira? Enggak akrab, pasti musuhan. Karena beda-beda pilihan. Tapi kalau satu tujuan, satu pilihan, mereka akrab. Wallahul musta'an. Hindari barakallahu fikum siasah yang tidak syar'iyyah, hindari. Kita tutup yang terakhir, yaitu orang-orang yang memiliki politik alladzina yumarisuna hadil asya', yang mereka sudah terbiasa
menggeluti perkara-perkara ini. Wa yasduruna fiha an ra'yin, yang mereka memunculkan itu semuanya dari pemikiran. Wa yakunu litadakhulihim fiha faidatun wa hululun. Akhirnya orang-orang yang pandai dalam politik tadi dan sudah terbiasa menggeluti permasalahan tersebut, masuknya mereka, ikut campurnya mereka ada faedah dan ada jalan keluar. Masyaallah ya. Amal insanul adi, adapun manusia biasa, enggak tahu apa-apa, alladzi laisa mu'ahhalan wala mukallafan, orang yang dia tidak ahli, tidak dibani juga, perhatikan baik-baik, fa inna dukhulahu fiha yufsituha, masuknya dia dalam permasalahan tersebut, ikut campur di situ justru merusaknya. Seperti demonstrasi, antum saksikan, katanya menyampaikan apa? Aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, tapi justru membuat pusing. Nah, barakallahu fikum pemimpin, belum sempat berpikir udah demo, turunkan harga apa? Nah, macam-macam demonstrasi itu. Turunkan harga BBM, turunkan harga makanan, turunkan harga Indomie misalkan, turunkan harga bensin, teriak-teriak di pinggir jalan. Kerusakannya ada lagi, banyak sekali. Ikhtilatiyah, campur baur laki dan wanita yang bukan mahramnya, enggak pernah atau jarang sekali jumpai demo itu perempuan semua atau laki-laki semuanya. Pasti campur baur, ya kan? Itu pun teriak-teriak. Enggak ada demo itu sakinah, turunkan harga bakwan, enggak ada. Paham ya? Demo itu mesti keras suaranya, pakai speaker itu ya, speaker. Nah, kemudian juga meninggalkan salat jamaah. Seharusnya ke masjid malah enggak Enggak datang ke masjid. Paham ya? Enggak datang ke masjid, salatnya di jalan. Itu pun air banyak, tayamum. Lah kenapa darurat katanya? Darurat apa daruratnya? Allah musta'an, hindari barakallahu fikum, hindari. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa yuhditsu tashkik bainan nas, akhirnya memunculkan keraguan di antara manusia fi aqwali ahli ilm, terhadap ucapan-ucapan ahli ilm, wa ahli ra'yi, dan ucapan orang yang memiliki pemikiran, wa ahli masyhurah, dan orang yang ahli dalam permusyawaratan. Wa qad yakhudu fi ahli ilm wa mulatil umur, dan terkadang juga membikin gaduh. Nah, barakallahu fikum. Nah, di hadapan ahlul ilm dan para pemimpin, wa yad'i annahum la yusinun wa annahum ini. Ujung-ujungnya teriak-teriak dia. Mengaku-ngaku bahwasanya para pemimpin, para pemerintah, para ulama itu enggak bagus mereka. Mereka seperti ini, seperti itu. Paham ya? Nah, ini hati-hati. Para pendemo demonstrasi itu bukan syariat Islam. Allah musta'an, bukan solusi tapi apa? Polusi. Apa itu polusi? Kotoran. Hati-hati barakallahu fikum, jangan ikut demo. Jauh dari Jogja ke Jakarta demo. Allah musta'an. Mending apa? Lebih baik apa? Duduk manis, belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah musta'an. Kata beliau di sini, wa yashi'u dzalika bainan nas, akhirnya dia menyebarkan di hadapan manusia. Pemimpin kita jahat, pemimpin kita jelek, enggak adil, mengambil harta rakyat. Seperti itu. Allah musta'an, hindari. Kalau enggak mampu menasihati langsung empat mata apa? Mendoakan. Karena sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang di hadapan pemimpin langsung menasihati. Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau enggak mampu doakan. Ingat-ingat tuh, doakan. Jangan malah bikin gaduh, demonstrasi dan yang semisalnya. Kama huwal waqi'ul an, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Wa hadza min naqsid dinil insan. Ini merupakan apa? Bentuk kurangnya agama manusia. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.